Ini di beberapa kota dan alhamdulillah sambutannya cukup baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati hari ini film ini dengan penuh sukacita. Terus terang hari ini saya mulai sangat-sangat grogi karena ini film fiksi pertama saya. Terima kasih, mudah-mudahan film ini bisa memberi warna baru juga di perfilman Indonesia. Buat aku pribadi, cinta yang tulus buat aku pribadi mungkin cinta yang nggak dinilai dengan angka. Gitu. Karena menurutku pernikahan yang sehat itu harus dari kesadaran bukan dari paksaan. Dan jadi aku merasa cinta itu harus berdampingan dengan ruang yang baik juga, ruang komunikasi yang baik juga dengan keluarga, berdampingan dengan siapa lagi Pak? Kurang lebih seperti itu sih. Aku merasa cinta itu nggak harus diukur dari angka menurutku, yes. Tapi dari niat baik dan juga tanggung jawabnya. Waktu assembly dibuat, assembly itu adalah editing di lapangan. Sebetulnya udah ada lagu-lagu lain yang ditempel di adegan-adegan untuk dapetin mood. Walaupun itu masih syutingnya, editingnya itu yang daily syuting. Nah kemudian hanya waktu saya dengan Kak Kesa ngedit, kita masih memakai referensi yang dipakai sebelumnya. Tapi kemudian secara perlahan, kenapa saya merasa lagu ini bagus tapi ada tapi-tapinya. Saya merasa Jodoh 3 Bujang ini adalah sebuah film yang harus menjadi milik kita semua, milik seluruh masyarakat nasional, ya mungkin juga dunia nantinya. Kita butuh soundtrack yang sedekat itu, yang bisa langsung kita berasa tersentuh, ya kan, dengan soundtracknya. Akhirnya setelah cukup panjang kita mempertimbangkan, akhirnya kita ketemu lagu Seberapa Pantasnya Salon Seven, yang kita tahu kalau kalian nonton video klipnya juga, itulah yang menjadi istri dari penyanyinya, ya kan, yang dijadikan aktris video klipnya. Kemudian juga waktu kita ngedit tentang pencarian, tentang kegelisahan, ya kan, kita mencari beberapa lagu dan kita merasa Fiersa itu adalah dekat dengan kita, dan Celengan Rindu itu adalah lagu yang begitu pas untuk kita pergunakan. Dan waktu yang sangat menarik itu adalah di lagu Celengan Rindu ada kata-kata sambil mendengarkan lagu Salon Seven. Iya. Sehingga pada waktu saya bilang ke Fiersa, saya mau pakai lagu untuk film ini, dia bingung film apa ya ini ya. Saya lagi mau naik gunung, lagi persiapan misalnya. Ya pokoknya ini lihat aja nih, saya bilang teasernya, saya kirimin teaser. Benar, ini ada lagu Salon Seven, wah gas katanya. Nah, jadi segitu maksudnya koneksi dari lagu Seberapa Pantas Celengan Rindu sampai lagu Yang Bersamamu dari jazz juga, ya. Sebetulnya agak beda nih. Seberapa Pantas kita bicara karakter Fadly, sementara jazz itu adalah karakter Kifli, karakternya Ahmad, yang lebih, ya mungkin lebih sedikit lebih modern daripada Fadly, yang sebetulnya karena dia kakak tertua, lebih nggak dibilang konservatif juga sih. Awalnya memang menurut saya agak konservatif, sampai Ripa bilang masih berantem. Ya kan, sudah datang belum ke rumah orang tuanya? Ya benar nggak? Gimana teman-teman? Harus begitu kan laki-laki ya? Perempuan-perempuan langsung iya. Terima kasih pertanyaannya. Ya kita buat teman-teman yang di luar kebudayaan Makassar, kita dikasih privilege untuk berlatih aksen dan bahasanya itu kurang lebih 3 minggu. Itu berbarengan dengan reading skripnya. Dan ditambah lagi kita privilege sutradaranya langsung dari Makassar, co-directornya langsung dari Makassar, pemeran utamanya salah satunya juga dari Makassar. Jadi terima kasih buat Pak Arfan dan Maizura yang mau ekstra ngejagain kita gitu. Tapi dan Pak Fatah juga sebagai co-director, kita tuh dikasih kebebasan untuk tanya apapun
ke Pak Arfan, improve-nya, nadanya segala macam itu kita semuanya tuh kita tanyain ke Pak Arfan dan Maizura. Dan Maizura tuh lebih ngejagain kayak anak mudanya tuh kayaknya nggak ngomong kayak gini deh, tapi lebih kayak gini. Karena Maizura kan gadis Bugisnya langsung kan gitu. Dan ditambah lagi kita semakin lancar semuanya karena makan coto Makassar itu tadi. Kita syuting di Makassar selama 1 bulan, secara nggak sadar ternyata kita sudah berbahasa Makassar gitu. Kita tektokan sama tim driver di sana, Nura ngobrol sama penjaga hotelnya itu sudah berbahasa Makassar gitu. Jadi banyak banget privilege yang dikasih di film ini sih. Kata-kata yang paling jor diingat Makassar. Banyak apa ya? Ya itu udah masalah waktu Jini, apalagi Pak itu. Banyak sekali pokoknya sampai sekarang pun masih kepake nih logat Makassar. Jadi nikah kembar itu kan sebenarnya kayak proses adaptasi menyikapi. Jadi menyikapi biaya nikah di Makassar itu yang makin tinggi, makin lama makin tinggi, dan sementara dua generasi ini berada pada satu tekanan ekonomi yang sama kan. Jadi sebenarnya nikah kembar itu bisa dilakukan berdua, saudara, atau bertiga, berempat, dan seterusnya gitu. Dan ada keinginan sebenarnya untuk nikah, kadang memang ada keinginan untuk nikah bersama sama saudara, berbagi. Jadi intinya sih sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan bersama. Nah, kalaupun tidak ada yang satu yang tidak jadi, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman dalam kasus ini dan juga dalam kasus kisah nyatanya, persoalannya kan berubah dari hal persoalan uang panai saja, tapi kan kemudian menjadi persoalan harga diri. Nah, ini kalau persoalan harga diri, orang Bugis Makassar tidak ada kompromi gitu. Pengorbanan cinta Jordi Pranata atau Fadli? Dua-duanya ya. Kalau ya aku punya garis besar gitu ya. Balik lagi tadi kesamaannya Jordi dan Fadli soal pengorbanan cinta. Fadli dan Jordi itu tuh punya banyak banget cinta yang bisa dia sebarkan sama sekelilingnya gitu. Termasuk dengan budaya, termasuk dengan kedua orang tuanya, termasuk dengan kedua orang adiknya. Jadi ketika nikah kembar ini diusulkan dengan semua tantangannya itu tidak mengurangi cintanya kepada orang-orang tadi, kepada mama sama bapak sama adik-adiknya. Dia tidak memilih untuk gue mau egois aja, gue mau keluar rumah, gue mau kabur, enggak. Tapi itulah pengorbanan yang dilakukan Fadli gitu. Bagaimana caranya semua tetap kondusif, biarkan ini menjadi beban saya sebagai anak pertama. Jadi itulah cintanya Fadli terhadap keluarga dan budayanya gitu. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun atas kejadian ini, tapi dia ikhlas menjalani, selalu berjuang sampai detik darah penghabisan, sampai detik terakhir, sampai akhirnya terbukti kalau ketika kita sudah berkorban, ketika sudah ikhlas, pasti Tuhan itu tidak tidur, pasti akan ada balasannya. Jordi Pranata, terima kasih. Pak aja yang menyampaikan. Bapak aja. Ya, cobalah artisku yang tersayang meminta saya lakukan. 6M loh Pak ini. Jadi begini ya, sebetulnya kan mengangkat cerita itu banyak pendekatannya. Bisa fiksi, ya kan, bisa kita ngarang cerita, ya kan, atau kita bisa juga mengangkat sebuah kisah nyata. Kenapa Star Vision lebih senang ataupun lebih tertarik untuk mengangkat kisah nyata? Kita itu mempunyai realitasnya, seperti di Komang misalnya, ataupun di Petaka Gunung Gede yang Arla juga main, ya kan? Kita berbicara tentang hal yang kita akan lebih terkoneksinya, karena yang paling baik itu adalah kita paham bahwa oh ini bukan mengada-ngada. Coba bayangin, sesulit apa tokoh Fadli di sini, seberat apa Riba yang terus mendapatkan saran-saran atau petua-petua cantik dari Mbak Surti ya, Mas Dalima, ya kan? Ya, masa katanya kan Messi dibayar pakai UMR kali kan repot kan gitu. Tapi ini yang menarik, dan kayak kemarin pun waktu kita adakan special show di 10 kota,
Mas Arfan kebetulan nanti ada di Makassar juga kan. Nah Padli dan Kipli datang, malah Padli, dan ternyata pernikahan mereka itu persis hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Karena kan pernikahan tahun 2019 yang jatuhnya itu adalah pada tanggal 16 ya kalau nggak salah. Hari apa ya? Hari Minggu itu. Ya. Jadi demikianlah hal-hal yang tidak kita rencanakan, tapi semesta mempertemukan kita, dan ternyata yang ini memang menjadi arak-arakan besar tentang prosesi pernikahan, dan kita juga tayang habis Idul Adha di mana menjadi bulan-bulan nikah, ya kan. Tapi yang paling penting di sini film ini mempunyai muatan-muatan yang sangat kaya, ya kan. Seperti tadi berbicara tentang pengorbanan. Padli waktu coba bayangin Nisa balik kembali bawa tas kali ini. Tapi di titik itu apa yang harus disampaikan oleh Padli? Ada cinta-cinta yang lain yang kita punya. Ada cinta keluarga, ada apa? Ya tidak ada hal yang mudah tapi untuk mengobati luka. Tapi itu kan hal-hal yang menurut saya banyak sekali di sini kutipan-kutipan yang sangat luar biasa. Ya, Erwin, thank you. Ya, dan diantaranya juga keterlibatan dari Mas Arfan, dan ada Awi juga ya. Kita bertiga penulisnya. Jadi ini film yang kaya, film yang menurut saya kita bisa rayakan, bisa kita jadikan sebuah tontonan bareng keluarga yang sangat baik untuk kita menemukan